Quick Count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang Quick Count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara Quick Count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi bahwa ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jejak digital? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seolah Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya, 2 kali dia dicurangi. Kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan Quick Count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil Quick Count itu sudah dirancang pada tanggal 13. 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan Quick Count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, Dirty Vote. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Hari ini terbukti. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, kecurangan yang begitu masif, yang seharusnya kalau menurut Bung Faisal bilang, ada data yang memperlihatkan real count sementara, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi Amin. Saya mau bilang begini Bang, hari ini terjadi gerakan rakyat di berbagai media sosial. Dari 800.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, C1-nya mulai dipublik oleh rakyat di berbagai media sosial. Memberikan indikasi kuat, Anies itu sangat berpeluang masuk ke putaran kedua. Bahkan unggul di atas 60%. Silakan lihat di Twitter, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Rakyat berpartisipasi, memberikan bukti. Ini loh TPS ini Anies menang, TPS ini Anies menang. Sementara kelompok yang mengusung Prabowo dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga survei itu hanya berbicara dalam topeng-topeng akademis yang tidak bisa menunjukkan fakta. Kalau sudah kondisi begini, jangan mau dibodohi. Jadi kesimpulan revolusi rakyat. Harus ada gerakan revolusi rakyat secara damai, turun ke jalan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang intelektual. Galang konsolidasi, lawan kecurangan dalam bernegara, lawan kecurangan dalam berdemokrasi. Nah mungkin dugaan saya juga daerah-daerah ini akan teriak referendum untuk meminta mengevaluasi proses demokrasi. Kalau 10 kampus besar di Indonesia dalam waktu cepat, para guru-guru besar itu berkumpul lalu mengumumkan pemilu ini curang, selesai. Kalau dia sudah mengatakan Quick Count itu pembohong, kemudian dia pakai untuk merayakan kemenangan, itu satu perayaan kebohongan.